Baik, selamat datang. Kita akan coba mulai di bagian ini, terutama berkaitan dengan catatan pada kegiatan praktikum dari mata kuliah Gravity dan Geomagnetik. Ini adalah bagian awal. Sebagai introduction kita atau pendahuluan, kita akan mulai membahas berkaitan dengan perkuliahan. Oke, maaf tadi jeda karena saya masih mencari untuk pointer dan juga next slide begitu. Baik, pada tampilan slide berikut ini ditunjukkan untuk ilustrasi perkuliahan selama satu semester ke depan. Pada kelas yang saat ini akan kita laksanakan dalam satu semester ke depan, akan didampingi oleh Profesor Wawan Gunawan dan saya sendiri, Eko Janeri Wahyudi, terkait dengan beban. Di sini disebutkan 3 SKS begitu ya. Jadi kurang lebih akan ada satu pertemuan untuk praktikum dan satu jam untuk praktikum dan 2 jam untuk kuliah online. Ya, kurang lebih kita harus menyesuaikan dibandingkan kondisi sebelum adanya pandemi. Nah, biasanya untuk praktikum ketika pada saat dilaksanakan offline dulu waktu sebelum pandemi, ini dilaksanakan 2 jam. Jadi mungkin hanya perlu sekitar 8 kali pertemuan begitu ya untuk mengcover satu SKS praktikum. Kalau sekarang mungkin karena online akan lebih baik atau bagus, akan dibuat kurang lebih tiap minggu dengan 1 jam, karena kita bisa melakukan feedback atau umpan balik untuk pembahasan beberapa hal yang berkaitan dengan praktikum begitu. Jadi 1 jam. Kalau yang sebelumnya mungkin 8 pertemuan karena dibuat 2 jam. Karena ini 1 jam, maka kemungkinan nanti akan ada setiap minggu kurang lebih 16 pertemuan atau 15 pertemuan ya, kita nanti akan perhatikan. Nah, nanti yang hari Rabu untuk jadwal ini sudah ada di CX ITB dan bisa melakukan presensi mandiri. Demikian juga untuk kuliah dari Pak Wawan besok hari Kamis kurang lebih Anda bisa jadwalkan dan juga mengikuti kelasnya dan juga melakukan presensi mandiri. Jadi mungkin selama satu semester ke depan kita akan melakukan presensi mandiri. Tolong diperhatikan terkait dengan fokus dan perhatian terhadap kuliah dari masing-masing peserta. Beberapa catatan dan mungkin akan ada link video akan disampaikan di bagian CX ini. Ini juga bagian dari jalur kita berkomunikasi. Jadi ini kurang lebih sudah disediakan di ITB, nanti kita tinggal mengikuti. Sistem di ITB sudah menyampaikan dan kurang lebih kalau diperhatikan di sini mungkin ada 28 kali pertemuan yang mungkin nanti kita set up apakah ini cukup atau perlu penambahan. Kita akan diskusikan selama kuliah berjalan. Bisa kita diskusikan untuk ditambah atau mungkin ya setidaknya kita memenuhi dari jumlah yang ada di sini. Baik, nah terkait dengan jalur komunikasi kelas jarak jauh mungkin akan lebih baik kalau kita punya jalur yang lebih nyaman digunakan. Apakah kita menggunakan grup WhatsApp atau cukup dengan komunikasi via CX ITB dengan video dan lain sebagainya, kita bisa buat begitu ya. Sedangkan untuk jadwal kelas ini bisa diperhatikan sebagaimana yang dijelaskan tadi, ada 1 jam dan 2 jam. 1 jam untuk hari Rabu dan 2 jam untuk hari Kamis berdasarkan jadwal tersebut. Kemudian untuk beban kuliah tadi disampaikan 3 SKS ya. Secara umum kalau kita pahami mungkin diperlukan 3 SKS belajar di rumah sebelum kuliah dan 3 SKS pada saat bersama dengan dosen atau tatap muka atau online, dan 3 SKS setelah 3 jam setelah perkuliahan dengan dosen. Jadi kalau di total kemungkinan seminggu itu sebenarnya perlu 9 jam begitu ya. Nah tapi ya nanti kita perhatikan dan disesuaikan saja dengan
tugas-tugas atau beban yang akan disampaikan pada saat perkuliahan. Terkait dengan kegiatan praktikum, biasanya kita mencakup beberapa kegiatan terkait dengan kegiatan akuisisi atau pengambilan data, artinya survei sederhana begitu di kampus, dengan kegiatan outdoor, kemudian pengolahan data di dalam kelas atau laboratorium, dan bisa melakukan pemodelan. Nah, secara umum nanti kita dominan untuk di bagian pengolahan data di rumah masing-masing secara online atau jarak jauh, nanti kita perhatikan. Tapi kita juga tetap akan membahas berkaitan dengan akuisisi dan kita bisa melakukan diskusi berkaitan dengan hal ini. Baik, ini adalah pemberian gambaran terkait dengan kegiatan akuisisi. Biasanya capaian yang ingin diraih terkait atau target yang ingin diraih dari kegiatan akuisisi adalah setiap mahasiswa mampu mengoperasikan salah satu gravimeter atau mungkin dua-duanya. Ada tipe atau jenis lakos lembek dan CG5 dalam skema satu loop akuisisi data gravimeter relatif. Nah, ini biasanya dilakukan perorangan, jadi minimal satu orang itu sudah pernah melakukan pengoperasian gravimeter. Yang kedua, targetnya kita berharap mahasiswa mampu membuat laporan dokumentasi kegiatan disertai data yang diamati pada saat akuisisi yang mungkin nanti bisa dilanjutkan dengan proses pengolahan data. Biasanya dibuat dalam berbagai format, bisa bulletin, bisa PowerPoint, bisa laporan formal, PDF, atau ya brosur, ya bisa seperti itu. Dan di sini diberikan keluasan untuk membuat kelengkapan atau menyampaikan kelengkapan data, akan memahami kegiatan tersebut dan menyampaikan deskripsi kegiatan dan kreativitas dalam membuat laporan yang mungkin akan menarik untuk disimak. Nanti mungkin ada beberapa contoh yang bisa kita lihat di slide-slide terakhir. Ya, biasanya contoh skema kegiatannya adalah sebagai berikut. Untuk setiap kelas, misalkan ada 40 mahasiswa, ini biasanya dibagi menjadi beberapa kali pertemuan, bisa 4 kali atau 8 kali, yang dirasa cukup bagus ya ketika mahasiswa itu bisa melakukan praktikum selama 2 jam atau waktu yang ditentukan. Misalkan kalau dibuat 10 orang ini harus masing-masing satu-satu harus memiliki kesempatan untuk mengoperasikan alat. Ya, biasanya pertemuan dilakukan pada hari praktikum, atau kalau dulu juga pernah pada saat kita masih belum punya jadwal, dilakukan pada hari Sabtu. Terus kemudian dilakukan di awal semester, karena di selanjutnya itu biasanya akan kita gunakan data-datanya untuk pengolahan data. Selanjutnya, akuisisi data yang digunakan atau yang dilakukan menggunakan beberapa alat. Kita persiapkan dari laboratorium alat dalam kondisi baik, dan pada saat pulang juga harus dalam kondisi baik. Nah, ini perlu beberapa treatment atau perhatian terkait dengan penggunaan alat tersebut. Jadi jangan sampai kita menggunakan alat tersebut ada kesalahan jadi berakibat fatal, alatnya menjadi bermasalah sensornya dan akan mengganggu pada saat pembacaan dan kegiatan praktikum selanjutnya. Nah, ini sangat rentan, maka kita sangat berhati-hati dengan gravimeter yang kita punya. Nah, kemudian biasanya terkait dengan skema pengumpulan laporan dibuat dalam bentuk atau format yang sudah dijelaskan, bisa beberapa hal, tidak hanya bulletin atau tergantung kesepakatan di awal semester. Biasanya diberi waktu 1 minggu setelah kegiatan akuisisi data ini dilakukan secara kelompok. Nah, kemudian biasanya untuk kegiatan geomagnetik dilakukan demonstrasi di dalam kelas untuk efektivitas, atau mungkin biasanya dilakukan pada saat sebelum melakukan kuliah lapangan ke Karangsambung, itu ada waktunya sendiri. Nah, itu mungkin ke depan bisa lebih baik kalau misalkan kita juga bisa melakukan praktikum selain gravity juga geomagnetik. Yang tentu saja dengan keterbatasan karena daerahnya mungkin noisy ketika ada di sekitar kampus. Itu jadi pertimbangan. Berikut ini adalah contoh beberapa gambar untuk ilustrasi dari kegiatan outdoor activity dari perkuliahan kita. Ini contoh untuk tahun 2015. Ada beberapa gambar ilustrasi mahasiswa yang mengikuti dan asisten dan juga teknisi, dan beberapa stasiun yang akan dilakukan pengamatan pada jadwal-jadwal yang sudah ditentukan.
Nah, ini contohnya misalkan kita punya stasiun di sekitar prodi teknik perminyakan, kurang lebih kalau dilihat secara peta di Google Map posisinya di sekitar sini, dan kalau dilihat dari foto dokumentasinya begini, kita bisa melihat sekilas terkait dengan gravimeter yang digunakan untuk contoh CG5 dan Lakos Romberg, dan kita memiliki data-data navigasi dari handheld GPS. Nah, ini kita bisa perhatikan untuk data, dan selebihnya kelengkapan data dituliskan secara manual dan nanti akan disalin dan dibuat laporannya. Demikian juga ini untuk contoh ilustrasi di stasiun dekat dengan Prodi TG, ini dekat Selasar di gedung BSCB. Kurang lebih ilustrasinya demikian, dan kalau secara peta mungkin posisinya ditunjukkan sebagai berikut berdasarkan koordinat, misalkan kalau kita upload di Google Map begitu ya. Ya, ini adalah contoh yang lain ketika kita berjalan dari posisi yang sebelumnya bergerak ke tempat yang lain, dan ada beberapa posisi kita punya dokumentasi untuk koordinat yang ada di sekitar kampus. Ini juga sama, koordinat yang lain posisinya kurang lebih di sini. Kalau secara peta koordinatnya kita juga punya, jadi kita bisa plot data-data kita secara geospasial. Ini di tempat yang lain, ini di sekitar prodi atau Selasar di geodesi, di pilotis, kurang lebih koordinatnya kurang lebih di sini. Setelah kita tadi bergerak dari posisi yang relatif lebih di utara awalnya. Kemudian ini mungkin ilustrasi di sekitar prodi arsitektur, dan kurang lebih lokasinya di sini. Nah, kemudian kita bisa tunjukkan juga di tempat-tempat yang lain dan kembali ke posisi base untuk pengikatan.